Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi gua sekarang lagi ada di eventnya AMD ya. Jadi di sini untuk di Indonesia AMD baru aja nge-launching prosesor terbaru mereka, yaitu adalah AMD Ryzen 7000 series. Tapi agak sedikit berbeda launching yang ada di Indonesia ini karena di sini hitungannya adalah Ryzen 7000 series party ya. Jadi di sini bisa kalian lihat udah ada beberapa brand partnernya juga langsung kayak ASRock, ROG, Aorus, MSI, terus juga ada beberapa support dari brand partner lainnya. Di sebelah gua sini udah ada juga mobil fan dari AMD Ryzen dan juga Radeon ya, yang dimana isinya ini sebenarnya adalah kayak semacam copyright. Jadi isinya ini ya semacam kayak gaming room gitu, tapi ini adalah mobil fan gitu. Jadi mobil-mobilnya para gamer yang entusias banget kali ya. Di dalamnya itu ada semacam PC mini ITX dan di sini lu bisa gaming sambil touring gitu ya sama keluarga lu gitu ya. Misalkan bokap lu gitu yang nyupir gitu, nyokap lu depan, lu main game di sini sembari rebahan juga bisa gitu. Bahkan di sini ada konsol juga kayak Xbox. Ini AMD niat banget ya bikin-bikin ginian buat gimmick-gimmick doang. Nah, di sini beberapa motherboard yang dipajang. Aorus ini mana motherboardnya nih? Dan di dalam itu sebenarnya udah mulai acara ya. Jadi di sini nggak begitu kelihatan kayak rame karena memang di dalam lagi acara rame banget. Nanti lu bakalan lihat sendiri lah seberapa rame. Dan di sini ada beberapa ini ya. Boot dari partner, tapi bukan partner motherboard, ini partner memori biasanya. Ada dari Samsung, ya. Dimana di sini ada monitor curve yang menurut gua ngelengkung banget gitu, ya. Terus ada Kingston di sini, ada Kingston Fury. Kemarin juga gua sempat bahas Fury Renegade, itu di testbed ya. Testbed gitu yang pakai ini, yang pakai Fury Renegade. Juga ada G-Skill, di sini juga udah yang expose semua ya RAM-nya ya. Ada G-Skill di sini juga nggak cuma ngeluarin yang Trident Z Neo, Trident Z5 Neo, tapi juga ada yang Flare X 5. Ini harusnya Flare X versi lebih budget ya. Di bawahnya ya harganya ya, yang Flare X ya. Iya. Soalnya gue brand ambassador Flare X, enggak sih bercanda. Di sini T-Force ada kayak semacam boot buat foto-fotonya gitu di sini. Ada 2 PC kanan kiri. Ada display PC-nya juga di sini pakai 7700X, di sini pakai 7600X yang di sini. RAM-nya di sini pakai Vulkan DDR5, di sini pakai Delta DDR5. Gitu. Ada Noctua juga, NHD12L. Ini yang buat di giveaway ya, Mbak. Buat di giveaway, jadi kita ambil aja. Ini ada Pak Benny yang tukang ngancurin power supply. Suka nanyain gue, bang, review power supply ini. Jangan gue nggak ngerti dalaman power supply nih. Ke MyClub ID aja ya, ke Pak Benny ya. Dia suka banget ngancurin power supply, heran gue. Di dalam itu sebenarnya lagi acara. AMD lagi presentasi di sini. Kenapa gue syutingnya pas lagi acara begini? Biar booth di luar tuh sepi. Jadi ini kalau rada-rada berisik, sorry ya. Ya ini pokoknya adalah suasananya. AMD juga khususnya untuk Ryzen 7000 series dan platform soket AM5. Oke, kita mulai dari bootnya Aorus dulu kali ya, karena bootnya Aorus ini gue kayak melihat sesuatu yang kayaknya gue nggak begitu asing gitu di channel ini. Karena pas gue datang ke bootnya sana, itu tuh ada kayak semacam bantal-bantalan VTuber gitu, yang katanya sih itu isinya om-om ya. Enggak ya, jadi emang ini dijadiin merchandise juga sama Gigabyte dan juga Aorus. Jadi yang datang ke bootnya sana, kalau main Tekken, itu yang menang, misalkan 1 by 1 gitu, nanti ada musuhnya, ketemu musuhnya, itu bisa dapetin bantal puro gitu. Dan juga ada gimmick-gimmick lainnya gitu. Bootnya Aorus ini satu-satunya yang pakai komponennya itu full set dari Gigabyte ya. Karena Gigabyte sekarang udah lengkap, memori ada, SSD ada, power supply ada, motherboard udah pasti, casing udah ada, cooling udah ada. Jadi dia sebenarnya bikin PC full Gigabyte itu udah bisa. Habis itu kita geser ke bootnya ROG kali ya. Nah, bootnya ROG nih, gue ada sesuatu yang menarik nih karena
Bootnya ROG ini dipajang nih akhirnya nih, X670EI Strix. Ini salah satu motherboard yang gua incar sih sejujurnya ya, karena ini adalah satu-satunya motherboard mini ITX dengan chipset X670E gitu. Lucu aja gitu ngelihat X670E sekecil ini, di mana yang lain nggak ada sama sekali. Bahkan micro ATX saja kayak di sini nih Crosshair Gen itu nggak ada gitu. Di ROG ini dia bebas sih kalian mau main game apa yang tersedia di sana, gue lupa adanya apa gitu. Tapi dia lebih pengen meng-highlight fitur-fitur kayak GPU tweak, habis itu kalau mau oprek-oprek ke BIOS juga dipersilahkan gitu. Ini lebih kebuka sih bootnya sebenarnya. Terus kita geser lagi ke MSI. MSI di sini matching juga X670E Carbon Wi-Fi. Ini adalah motherboard yang harganya juga lumayan gila ya. Ada boneka naganya juga yang ukurannya gede, itu bonekanya juga lucu banget sih ya. Dan bootnya MSI itu persis agak deket ke panggung ya. Jadi ini bisa kalian lihat ada beberapa PC demo yang dimana itu PC-nya bakalan didemoin sama beberapa KOL gitu dari masing-masing brand. Gue juga ngelihat casing mini ITX yang kelihatannya lucu dan gue kayaknya lumayan tertarik. Tapi ini ada di bootnya Sapphire nih. Dan karena Sapphire itu brand GPU, maka ini sepertinya satu-satunya boot yang nggak menggunakan Ryzen 7000 series. Dia di sini pakai 5800 X3D. 5800 X3D itu emang masih ideal sih kalau mau ditempatin di casing mini ITX, karena kalau kita kasih power limit CPU-nya itu masih oke banget buat main game gitu. Lalu akhirnya gue kesampaian juga ngelihat motherboard ASRock X670E Steel Legend, karena ini harga X670E yang lumayan legit ya. Buat orang-orang BPJS kelas 3 tapinya pengen motherboard high-end selevel X670E ya Steel Legend ini sih. ASRock tuh dia matchingnya pakai 7950X PC testingnya di sana dan pakai X670E Taichi. X670E Taichi ini juga sempet jadi giveaway gacha-gachahan gitu di akhir acara, yang dimana gue sebenarnya ngarep banget dapet X670E Taichi karena harganya lumayan tinggi gitu. Ya tapi kayaknya gacha belum berpihak sama gue ya, jadi gue tidak dapat apa-apa sepulang dari event. Lalu ada boot Power Color juga. Di sini Power Color tuh ngedemoin PC yang lagi mainin Spider-Man Remaster dengan Radeon mereka. Ya iyalah, Power Color kan cuma Radeon doang. Ya itu kalian bisa lihat sedikit footage-nya lah ya, gimana selancar apa gitu. Karena jujur aja gue kemarin agak-agak lupa ini pakai Vega card apa karena nggak ke-shoot bagian speknya. Dan yang menariknya di presentasinya AMD Indonesia ini, gue pikir slide-nya bakalan sama semua kayak kemarin pas gue di Austin gitu. Makanya ya gue pas lagi presentasi ya gue syuting aja deh gitu. Tapi ternyata ada satu slide yang bikin gue agak-agak salah fokus dan gue pengen coba berteori konspirasi sedikit, dimana di sini ada semacam kayak timeline gitu dari AMD, dimana ada Threadripper 5000, ada Ryzen 5000 dan juga X3D, ada Ryzen 4000G dan juga 5000G. Nah di sini AMD kayak ngebikin garis putus gitu antara 2022 dan 2023. Nah tapi di sini belum jelas nih 2023-nya itu harus garisnya tuh pas di 2023 atau itu udah kebagi antara 2022 dan juga 2023. Dan kalau kalian perhatiin, di sini kalian bisa lihat bagian Ryzen 7000 itu di kanannya ada X3D TBA yang seakan-akan di sini AMD Indonesia ngasih kita Easter egg gitu. Jadi kita dikasih asumsi ini X3D bakalan ada di akhir tahun 2022 atau ada di awal tahun 2023 gitu untuk Ryzen 7000 X3D-nya. Karena seperti yang kita tahu ya, Intel udah kayak nge-push back AMD dengan menghadirkan Intel Core i9 13900K, Core i7 13700K, Core i5 13600K apalagi gitu. Soalnya kalau kita ngelihat bagian kotak-kotaknya nih, kotak-kotaknya juga nggak simetris gitu. Jadi Threadripper 5000 itu ada dari 2022 dan dia ada sampai kayak hampir penuh tuh 2023-nya. Jadi ini maksudnya apa? Apakah X3D ini bakalan ada di awal tahun yang berarti sebentar lagi? Atau ada di akhir tahun 2022 gitu? Karena di sini memang nggak ada statusnya, to be announced gitu. Tapi kayak ninggalin sedikit jejak gitu loh si AMD-nya ini. Gue nih ya jujur aja, gue tuh tahun ini sebenarnya pengen upgrade PC dari Ryzen 7 2700X karena PC harian gue ngelihat kayak beginian, abis itu ngelihat Intel Core generasi 13 beserta Ryzen 7000 series kemarin,
Ini gue jujur aja gue bakalan hot sih sampai B650 keluar, mungkin sampai X3D-nya keluar juga ya kalau emang X3D ini bener sesuai dugaan gue. Kalau misalkan gue breakdown, ini seharusnya ada di akhir tahun atau di awal tahun 2023. Gue mungkin bakalan bisa cukup bersabar sih nungguinnya. Maksimal ya awal tahun Januari atau Februari. Mungkin gue masih nggak apa-apa. Ya kalau bisa sih akhir tahun lah ya AMD biar nggak ketabok-tabok banget gitu sama Intel Core generasi 13. Ya tapi kita lihat dulu nih Intel Core generasi 13 gimana. Karena kan kemarin juga dia bikin benchmark, sistem tesnya juga kayak agak-agak ngaco gitu ya. Makanya sebenarnya sih harus dites lagi sih. Dan harusnya akhir bulan Oktober itu udah ada reviewnya sih dari gue. Kita tunggu versi X3D-nya ini untuk nampol balik Intel biar makin seru ya. Kalau bisa harganya saingan juga, 7950X diturunin juga AMD, apalagi 7600X gitu ya. Kalau 7900X mungkin ada di posisi yang paling bener menurut gue ya untuk saat ini karena dia masih unggul dari 12900K tipis-tipis gitu. Dan kalau ngelihat konfigurasi i7 13700K sekalipun sepertinya 7900X juga masih bisa kompetitif gitu. Palingan ya turunin harga 7950X dan juga 7600X itu bakalan jadi menarik. Dan luncurkanlah versi X3D-mu, wahai AMD. Oke. Kurang lebih begitu ya. Tadi bootnya masing-masing. Jadi di dalam boot itu, bukan di dalam sih, tapi setiap kita datang ke boot itu kita bisa dicap. Dan kalian bisa dapetin giveaway berupa gimmick-gimmick. Dan juga hasil cap itu nanti bisa digacain untuk dapetin grand prize gitu. Grand prize-nya ada banyak sebenarnya, jadi chance-nya lumayan besar. Jadi buat orang umum yang dapat undangan dari AMD, kemarin kan AMD sempat bikin giveaway gitu ya untuk tiket undangannya. Itu mereka berhak mendapatkan kesempatan kayak semacam dapat motherboard. Tadi ada yang dapat X670E ya di sesi yang siang tuh kalau nggak salah. Di siang juga ada soalnya. Dan ada yang dapat prosesor juga kalau nggak salah. Jadi menurut gua ini AMD melakukan party-party setelah mereka 1 hari kemudian. Ya, ini adalah event pertama gua di Indonesia yang isinya tuh bener-bener event yang party gitu. Karena waktu di Amerika kemarin itu beda banget sama di sini. Kalau waktu gua di Austin, Texas, itu launching prosesor berasa kayak kita lagi dikuliahin cuy. Ya. Jadi benar-benar dari pagi seminar sampai sore, habis itu tapping yang sama Dr. Lisasu. Tapi kalau di sini semuanya senang-senang aja, happy aja gitu. Baik itu dari media, ada juga beberapa KOL ya, kayak Punipun, ada Edelin tadi, terus ada Alter Ego, banyak banget lah. Ya, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, thank you semua yang udah nonton. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih orang-orang baik.